Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wahwat kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin. Tentunya kita masih berada pada bab yang ketiga, yaitu bab sabri, bab yang menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sabar. Sampai pada hadis yang ke-33 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah wa rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, ma li abdil mu'minin bi jazaa'un, tidaklah ada bagi seorang hamba yang mukmin balasan di sisiku idza qabattu safiyahu min ahli dunya, yaitu apabila aku mengambil kembali kekasihnya min ahli dunya, dari penghuni dunia ini, ummah sabahu, kemudian dia bersabar mengharapkan pahala atasnya, illa
melainkan surga. Dan surga. Dan Imam Nawawi Rawahul Bukhari di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Ikhwan wa akhwat, umum hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis ini adalah hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini atau gambaran umum dari hadis yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan besarnya pahala yang akan dimiliki atau didapati oleh seseorang apabila dia bersabar atas kekasihnya yang diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada balasan yang pantas baginya. Tidak ada balasan yang layak baginya. Yaitu bagi orang yang apabila diambil kembali oleh Allah kekasihnya, lalu dia mengharapkan pahala atas dia mengharapkan pahala atas peristiwa tersebut, maka layak bagi orang itu mendapatkan pahala yakni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa hadis ini adalah dalil ala fadilati sabri ala qaddi syafiyyi min ad-dunya. Dalil tentang keutamaan sabar terhadap wafatnya kekasih atau wafatnya orang yang dicintai dari penduduk dunia ini. Nah, as-safi itu orang yang dicintai, apakah dari kalangan keluarga, anak, orang tua, suami, istri, atau orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dan kuat dengan. Itu semua maknanya sofi. Jadi orang yang diambil oleh Allah kekasihnya, orang yang dicintai, apakah anaknya, apakah keluarganya, bapaknya, ibunya, atau suaminya atau istrinya, kalau dia mendapatkan atau dia mengharapkan pahala dengan peristiwa tersebut, musibah yang menimpanya itu melainkan baginya adalah surga. Halanya surga. Nah,
Jadi kaidah yang pertama ini ala fadilati sabri ala qabdi safi min ad-dunya. Di sini menjadi dalil tentang keutamaan sabar atas wafatnya orang yang dicintai dari penduduk dunia ini. Nah, apa keutamaannya? Yaitu anna Allah Azza wa Jalla yujazil insan idha kasaba yujazihu jannah. Yaitu apabila jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada seseorang apabila dia bersabar, yaitu apabila dia mengharapkan pahala, yaitu Allah akan membalas kepadanya surga, akan membalas kepadanya surga. Nah, maka di sini ada catatan yang penting bahwa surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan surga bagi seseorang jadi karena amalannya yang sepele dalam pandangan manusia. Misalnya di dalam kisah seorang wanita pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing. Dengan sebab amalan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dia ke dalam surga. Atau bisa jadi dengan kesabaran seseorang. Orang dia bersabar, dan dia mengharapkan pahala atau suatu musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya atau orang-orang dekatnya. Maka dengan sebab itu Allah memberikan balasan kepadanya dengan memasukkannya ke dalam surga. Maka surga dimasuki oleh seseorang itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan hanyalah sebab. Amalan hanyalah sebab. Sebab apa? Ya karena amalan yang dilakukan oleh seseorang tidak bisa membayar atau tidak bisa senilai dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Berapa banyak pun amalan seseorang. Orang dia beramal, dia belum tentu seimbang dengan nikmat pernapasan yang Allah berikan kepadanya. Belum sanggup membayar nilai penglihatan atau pendengaran yang Allah berikan kepadanya. Berapa banyak pun amalannya. Sebab itu, amalan hanyalah sebuah sebab untuk seseorang mendapatkan rahmat Allah. Maka dengan rahmat itulah Allah Azza wa Jalla memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka bisa jadi amalannya sepele dalam pandangan manusia, tetapi besar kedudukannya di hadapan Allah. Maka dengan itu Allah memasukkan dia ke dalam surga. Bagaimana datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi." Nah, sekali-kali salah seorang dari kalian tidak bisa masuk surga hanya dengan bekal amalannya. Hanya dengan bekal amalan. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat pun bertanya, walaupun engkau wahai Rasulullah. Wala ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya walaupun saya. Hanya saja saya masuk surga itu dengan rahmat dan karunia Allah. Rahmat dan karunia Allah. Nah, begitu pula sebagaimana datang dalam hadis, yaitu seseorang bisa jadi dia beramal dengan amalan
penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta saja. Yani saking banyaknya dan saking terus menerusnya orang ini dalam melakukan amalan-amalan kemaksiatan. Namun dia didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, lalu dia melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan penduduk surga, lalu dia mati dalam keadaan demikian, maka baginya adalah surga. Maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Atau bagaimana telah berlalu hadis yang kita bacakan pada beberapa pertemuan yang lalu, yaitu tentang seseorang yang membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Kemudian dia bunuh satu lagi, sehingga menjadi 100. Tapi dengan sebab dia ingin bertaubat, dia pergi ke sebuah negeri, menuju sebuah tempat, dan dia diwafatkan oleh Allah dalam perjalanannya. Jadi diwafatkan oleh Allah dalam perjalanan. Dengan sebab itu pula Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kebaikan atasnya, surga atasnya, maka dia dibawa oleh malaikat rahmah. Padahal orang ini belum sempat melakukan taubat, tetapi kemaksiatannya ada dan nyata, dan bahkan sudah dilakukan. Banyak pula kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Tetapi begitu dia hendak bertaubat, dia mati dalam kondisi demikian dan Allah memberikan kepadanya rahmat, maka dengan itu Allah memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Maka ini sekali lagi kita katakan bahwa seseorang tidak mampu atau tidak dapat membeli surga dengan amalannya. Tidak bisa. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepadanya terlalu banyak dan tidak bisa dibayar dengan amalannya. Terlalu sedikit nilai amalan yang dia lakukan. Sementara terlalu mahal surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, orang mendapatkan surga Allah itu adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan berarti dia tidak boleh melakukan amalan atau dia tidak perlu beramal. Kenapa? Karena amalan adalah sebab. Amalan adalah sebab. Nah, sebab itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Faedah yang kedua, ini hadis yang mulia ini, di dalam hadis ini ada isyarat ila af'alillah. Ada isyarat tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Itu tersebut dalam hadis, "Idza sabaqtu sabiyahu min ahli dunia." Apabila aku ambil kekasihnya dari penduduk dunia. Tapi itu perbuatan. Apa? Perbuatan. Tapi tidak dilakukan lagi bahwa perbuatan Allah itu tidaklah sama dengan perbuatan makhluk. Tidaklah sama dengan perbuatan makhluk. Dan apa yang diperbuat oleh Allah semuanya adalah khair. Kulluhu khair. Semuanya adalah baik. Allah tidak melakukan keburukan. Allah tidak melakukan keburukan. Nah, hatta dalam perbuatan. Namun ayat-ayat bagaimana dalam firman Allah, wa makaruh wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar, Allah pun membalas makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baik membuat makar. Atau innahum yakiduna kayda akidu kayda. Mereka membuat tipu daya, dan Allah pun membuat tipu daya atas mereka. Nah, ini tipu daya, makar
adalah perbuatan Allah. Tetapi ini bukanlah sifat Allah. Perbuatan ini adalah balasan atas keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Nah, mata-mata itu daya tidak boleh disifatkan atau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ala kulli hal, dalam hadis yang mulia ini bahwa ada isyarat tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada Allah syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak atas suatu perkara, maka cukuplah bagi Allah mengatakan jadi, maka jadilah dia. Nah, itu perbuatan. Sebagaimana perbuatan Allah itu Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Orang-orang ahli kalam mereka menolak sifat-sifat Allah, menolak perbuatan Allah, sebahagiannya, sebagian besarnya. Sebab itu mereka menolak kalau Allah itu turun. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Kenapa? Karena bagi mereka bahwa mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga turunnya makhluk itu terbatas, maka begitulah Allah. Artinya, kalau Allah turun di sepertiga malam yang akhir, maka itu turun di dunia yang mana? Apakah di Jakarta? Apakah di Surabaya? Apakah di Bandung? Apakah di Ambon? Ataukah di Tihuru? Nah, kalau Allah turun di Tihuru, yaitu waktunya dengan di Jakarta bedanya berapa jam? 2 jam. Berarti setelah Allah turun di Tihuru, Allah turun di Jakarta lagi. Terus nanti Amerika, bedanya berapa jam? Allah turun lagi sana. Beda lagi. Apa? Arab Saudi. Itu berarti Allah turun dan tidak pernah naik. Karena waktunya beda-beda. Ya, bagi mereka. Maka tidak mungkin bagi Allah kata mereka. Jadi kita katakan na'am. Yaitu logika dia. Nah dia mengkiaskan Allah itu dengan makhluk. Nah kita katakan kepadanya, bagaimana dia menjawab? Gimana dia menjawab kalau Rasulullah mengatakan bahwa saya la taqumu sa'a illa di yaumil jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Lalu kiamat itu terjadi berapa kali? Hari Jumat di Jakarta dan hari Jumat di Amerika Serikat sama apa tidak? Beda jam. Beda. Di sini sudah Jumat di luar, di sana belum Jumat. Nah, jadi dengan di Yaman itu bedanya 6 jam dengan di Jakarta. 6 jam, 4 jam, 6 jam. Jadi di Yaman sudah hari Jumat, di sini masih tengah malam. Berarti Yaman kiamat kemuka, orang di Yaman bisa lari dengan pesawat ke Indonesia. Ya. Nanti di Indonesia kan orang lari lagi kemana lagi gitu. Ya. Ini kenapa? Karena kalau dia mengandaikan Allah itu sama dengan makhluk, maka dia akan bingung di sini. Allah katakan kiamat itu terjadi hari Jumat. Sementara perputaran waktu ini terselisih. Ada di belahan bumi yang lain itu siang dan ada di belahan bumi yang lain malam. Nah, kalau di belahan bumi yang lain hari Jumat, di belahan bumi yang lain belum hari Jumat, ini mana kira-kira? Kiamat berpindah-pindah. Maka orang bisa lari menyelamatkan diri dari satu daerah ke daerah yang lain dari kiamat. Iya. Nah, ini mustahil. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Allah Tabaraka wa ta'ala tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Turun Allah, ya Allah turun sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Cara turunnya Allah itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, baik. Kemudian faedah berikut dari hadis yang mulia ini. Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini adalah bahwa di antara musibah yang besar bagi seseorang adalah kehilangan orang yang tercinta.
Kehilangan orang yang tercinta. Itu termasuk di antara musibah yang besar. Dalam pandangan dunia. Dalam pandangan dunia. Jadi bisa saja orang mendapatkan musibah ini dan itu. Bisa juga. Orang mendapatkan musibah kehilangan kesehatan. Orang mendapatkan musibah kehilangan harta. Orang mendapatkan musibah. Ya demikian dan demikian. Tetapi musibah yang paling berkesan dan paling besar dalam pandangannya adalah kehilangan orang yang dia cintai. Ya. Dan dari itu pahalanya pun besar kalau dia mengharapkan pahala atasnya. Nah. Kemudian yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa orang kafir meskipun dia berbuat baik, dia tidak mendapatkan balasan pahala di sisi Allah. Orang kafir meskipun dia berbuat baik, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, bagaimana Pak? Bagaimana dalam hadis ini? Karena Rasulullah katakan di dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, "Mali abdil mu'min indi jaza'ud." Tidaklah ada ya balasan pahala bagi seorang mukmin, seorang hambaku yang mukmin. Jadi orang mukmin. Yang mendapatkan pahala di sini adalah orang mukmin. Orang kafir tidak mendapatkan pahala. Orang kafir tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, bahkan orang kafir kalau dia makan makanan pun dia berdosa. Dia berdosa. Dan Allah menciptakan makanan bumi dan kenikmatan ini bukan untuk orang kafir. Bukan untuk orang kafir. Nah, Allah menciptakan bumi dan segala keindahannya ini untuk orang mukmin. Untuk orang mukmin. Untuk orang yang beriman. Nah, sebab itu orang kafir kalau dia menggunakannya, dia memanfaatkannya, dia harus memanfaatkannya dengan cara yang benar. Jika memanfaatkannya dengan cara yang tidak benar, maka dia pun berdosa atasnya. Dia berdosa atasnya. Nah, jadi kalau dia memanfaatkannya untuk cara yang benar, pun dia tidak mendapatkan pahala. Karena tidak ada pahala di sisi Allah bagi orang kafir. Tidak ada pahala di sisi Allah bagi orang kafir. Karena kasihan. Jadi orang kafir itu rugi. Ya, rugi. Kalau punya harta banyak, punya rumah tingkat, ya, seperti Kiki misalnya, setelah masuk Islam, rugi. Nah, jadi harus masuk Islam, supaya dia selamat. Nah, setelah masuk Islam, maka dia rugi. Sangat rugi sekali di sisi Allah. Ya, berapa banyak pun kebaikan yang dilakukan, sumbangan, ya, bakti-bakti sosial, yang dilakukan semuanya tidak berfaedah di sisi Allah. Tidak berfaedah di sisi Allah. Dan berfaedah kalau dia itu beriman. Nah, syaratnya iman. Syaratnya apa? Iman. Amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh laki-laki atau perempuan dan dia beriman. Dia beriman. Kalau dia tidak beriman, tidak dapat apa-apa. Begitu pula Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat." Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh. Jadi iman. Jadi amalan saleh tanpa iman sia-sia. Amalan saleh tanpa iman sia-sia. Seseorang yang berinfak, dia lakukan bakti sosial, dia bangun masjid misalnya, karir lala halu misalnya, bangun masjid, ya, besar bangun masjid, tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Maka dia jual semua warisannya, lalu dia bangun satu buah masjid besar, maka dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, kemudian berikutnya ada yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa pahala orang yang sabar ya diberikan oleh Allah tanpa batas. Tanpa batas. Jadi pahalanya besar. Pahalanya besar. Puncak dari itu semua adalah surga.
juga dari pahala besar itu semuanya adalah apa? Hanya surga. Karena tidak ada balasan yang lebih baik dan lebih besar daripada masuk surga. Balasan yang paling puncak dari semua balasan atas amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, karena ditunai kepada Allah SWT, ini beberapa hal yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini, satu hadis. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan berikut. Berhubung karena kita suara ini harus istirahatkan juga. Jadi jangan portir, kita bahaya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.